Kehidupan politik masa Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya karena Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, waktu yang nggak sebentar. Selama 32 tahun, masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini. Sekarang, kita bahas kebijakan politiknya dulu. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih dari beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Nah, yang pertama adalah pelaksanaan pemilu 1971. Pada tahun 1971, pemerintahan Soeharto melaksanakan pemilu pertamanya. Pemilu ini sebelumnya sudah diatur dalam SI MPR 1967. Dalam pemilu ini, bahkan hingga pemilu-pemilu berikutnya yang dilaksanakan tahun 1977, 1987, 1982, 1992, hingga 1997 selalu memiliki pemenang yang sama, yakni golongan karya atau Golkar. Dan yang kedua adalah penyederhanaan atau fusi partai politik. Ini ada fusi partai Orde Baru, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Itu merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, PRT, dan juga PSII. Yang kedua, ada Partai Demokrasi Indonesia. Itu merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan juga Parkindo. Yang ketiga itu adalah golongan karya atau Golkar. Yang ketiga adalah Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Dan yang terakhir ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 atau biasa disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Itu bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Oke, selanjutnya kita akan bahas kebijakan politik luar negeri. Yang pertama yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia dikucilkan dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Nah, yang kedua itu ada pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan juga Singapura. Jadi pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan juga Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Nah, untuk pemulihan hubungan dengan Singapura itu melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Selanjutnya yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional atau internasional dan melakukan beberapa upaya. Yang pertama yaitu turut serta pembentukan ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia. Yang ketiga, ikut berperan dalam konferensi tingkat tinggi non-blok. Yang terakhir yaitu berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Selanjutnya adalah Replita, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Replita adalah program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Ada 6 tahap Replita, dimulai pada 1969 hingga 1994 dengan fokus yang berbeda. Berikut ini adalah 6 tahap dari Replita. Yang pertama, dari tahun 1969 hingga 1974, fokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian. Yang kedua, pada tahun 1974 hingga 1979, pengembangan industri padat, karya, dan diversifikasi ekonomi. Yang ketiga, pada tahun 1979 hingga 1984, peningkatan sektor industri dan penyediaan lapangan kerja. Yang keempat, 1984 hingga 1989, menekankan pada pemerataan hasil pembangunan dan keseimbangan ekonomi.
Yang kelima, pada tahun 1989 hingga 1994, mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dan yang terakhir, ada pada tahun 1994 hingga 1998, fokus pada industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Selanjutnya, revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi. Intensifikasi yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada, guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program panca usaha tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit unggul dan varietas yang unggul, yang kedua pemupukan yang cukup, yang ketiga pengairan yang cukup, yang keempat pemberantasan hama secara intensif, yang kelima teknik penanaman yang baik. Selanjutnya, ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi adalah keanekaragaman usaha tani untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi. Yang keempat, rehabilitasi adalah pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sekarang kalian udah tahu kan kayak gimana kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Meskipun kalian gak ngalamin kejadiannya, setidaknya kalian udah tahu beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap jadi sangat penting karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kabinet Megawati. Kabinet Megawati disebut juga sebagai Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong adalah pemerintahan di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri yang berlangsung dari 2001 hingga 2004. Kabinet ini dibentuk setelah Megawati menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Fokus kabinet ini adalah yang pertama, pemulihan ekonomi pasca krisis 1998, termasuk pengelolaan utang negara dan privatisasi BUMN. Yang kedua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, penyelesaian konflik seperti di Aceh melalui dialog dan upaya perdamaian. Yang keempat, desentralisasi dan otonomi daerah. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas kebijakan Megawati Soekarno Putri pada masa reformasi. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada tahun 2001 sampai 2004. Megawati menggantikan kedudukan Gus Dur, presiden Indonesia keempat yang memimpin sejak 1999 hingga 2001. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Megawati. Selanjutnya, kebijakan bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1997. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia supaya amanat konstitusi dapat terlaksana. Kemudian, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sistem kepartaian baru, yang kedua sistem pemilu yang baru, yang ketiga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan yang keempat menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau recall atau hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang selanjutnya ada kebijakan bidang ekonomi. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini dikarenakan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan juga perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa reformasi juga mendorong realisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia cepat meningkat. Investasi dapat dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung. Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum, supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Usaha lain juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli, guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Melalui strategi ini, volume ekspor non-migas pun terus meningkat mencapai 6% atau senilai 50,7 miliar dolar Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada kebijakan bidang sosial. Pada masa pemerintahannya, Megawati menghadapi kemiskinan di Indonesia sehingga dikeluarkan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau KPK yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin atau disebut raskin yang hanya biasa dijual Rp1.000 per kilo. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan kartu sehat, yakni program pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan di luar sekolah. Oke, selanjutnya kita akan bahas kebijakan memberantas korupsi pada masa pemerintahan Megawati. Korupsi ini sejak masa Orde Lama sudah mengakar di Indonesia dan terus terjadi, dan sampai sekarang ya. Beberapa kebijakan yang dicetuskan Megawati untuk memberantas korupsi adalah: yang pertama, mengubah kebijakan yang mendorong orang untuk tidak korupsi. Yang kedua, menata kembali struktur dan intensif yang berlaku. Yang ketiga, mereformasi lembaga hukum. Yang keempat, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang terakhir, mengeluarkan Kepres tentang pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Anti Korupsi atau KPK. Oke, selanjutnya kebijakan di bidang hukum. Pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja secara maksimal. Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit untuk menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis guna mewujudkan Indonesia yang adil. Beberapa kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah: yang pertama, merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh. Yang kedua, melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi dan melakukan pembaruan. Yang ketiga, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru. Yang keempat, membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum. Yang kelima, menyelesaikan masalah-masalah hukum di masa lalu. Yang keenam, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan. Dan yang terakhir, menerbitkan ketentuan perundangan tentang hak asasi manusia.